Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Irma Rosmala Dewi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 25406061208. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah Pasuruhan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan membawakan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, submateri sifat Rasul-Rasul Allah. Materi tersebut adalah materi pada kelas 4 semester 2. Pada materi kali ini, saya terapkan metode pembelajaran Project Based Learning. Seperti apa videonya? Marilah kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku ridho bertuhankan Allah dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniailah aku kefahaman. Kabulkanlah ya Allah, penguasa seluruh alam semesta. Amin. Baik, terima kasih. Dengan doa tadi, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum Bu Irma ke pemateri inti, Bu Irma akan absensi terlebih dahulu. Nanti yang laki-laki jawab hadir Bu, yang perempuan juga jawab hadirah Bu, gitu ya. Baik, Bu Irma absen satu persatu. Satu, Mbak Adibe, Mbak Vio, Mas Made, Mbak Syifa, Mbak Aril, Mbak Azana, Mas Kafid, Mbak Putri, Mbak Nadine,
Mbak Nafisa, Mas Rijel, Mas Sandi, Mbak Zahra, Mbak Syafiq, Mbak Sania, Mbak Kisya, Mbak Sakila. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Baik anak-anak, sebelum itu Bu Erma mau mengajak kalian agar tersenyum. Ingat nggak tepuk tersenyum itu gimana? Ingat? Tepuk senyum ingat? Coba tepuk senyum. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Baik, terima kasih. Mas Kafid, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, good anak-anak. Sebelumnya kita pembiasaan dulu ya. Pembiasaannya kita menyanyikan Indonesia Raya dan hadis. Baik, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Yuk berdiri. Dah, hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kemudian pembiasaan yang kedua, hafalan hadis-hadis. Hadis arba'in yang pertama, hadis larangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, bagimu surga. Oke, good. 7 kebiasaan anak hebat. bangun pagi beri jajah olahraga, makan sehat bergizi, kita lemah belajar, bermasyarakat juga ikut cepat. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap, oke bagus. Tentang iman. Iman itu apa sih? Iman, coba Mbak Syakila, ayo dibaca. Iman kepada Rasul
Allah yang biasa memilih umatnya ke jalan kebenaran. Oke, terima kasih. Iman itu artinya kita harus percaya bahwa Allah menyuruh rasul-rasulnya untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Agar apa? Agar umat menjadi terbimbing ke lebih baik. Gitu ya. Nah, berikutnya apa saja sih sifat-sifat Rasul? Sebelumnya ada dalil yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, langsung saja kita ke sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada berapa? 4. Apa saja? Baik, sekarang sidik. Sidik artinya benar. Nah, Bu Irma sudah jelaskan di PPT. Sidik artinya benar atau jujur, yaitu setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul bersifat benar dalam penyampaiannya. Kemudian yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Para Rasul selalu menjaga diri dari perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat kepada dirinya. Sedangkan yang ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas, pandai, bijaksana. Para Rasul memahami persoalan umat sekaligus memberi jalan keluarnya. Nah, setelah kita mempelajari 4 sifat wajib Rasul, ada juga lawannya, yaitu sifat mustahil Rasul. Yang pertama tadi apa? Ya, kedua? 3? 4? Geladah. Kizib artinya bohong. Rasul itu tidak mungkin bohong dan pasti tidak akan berbohong. Khianat tidak dapat dipercaya. Semua Rasul pasti dapat dipercaya. Kitman artinya membunyikan. Tidak ada Rasul yang menyembunyikan. Semua wahyunya disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, beladah. Bodoh. Rasul itu tidak mungkin bodoh. Semua Rasul mempunyai jalan keluar setiap masalah. Khususnya masalah umatnya. Baik. Nah, tujuan diutusnya Rasul. Ayo coba dibaca Mbak Putri. Tujuannya yang pertama, menyampaikan wahyu. Yang kedua, menyampaikan kabar gembira dan buruk. ya, menyampaikan kabar gembira dan buruk. Ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Ini 3 tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu. Yang kedua, menyampaikan kabar gembira untuk umatnya, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kemudian hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, Mas Mada dibaca. Ya, meningkatkan iman dan takwa. 2, 3. Oke, terima kasih. Inilah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua, senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Dan yang ketiga, jujur dalam ucapan dan tindakan. Nah, ini ada lagu sifat wajib Rasul. Didengarkan dulu ya. Pernah dengar lagu Ampar-Ampar Pisang?
Pernah. Ampar-ampar pisang. Na. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya kizib, amanat, khianat. Tablik lawannya hitman, fatonah, baladeh. Bisa? Coba, ayo dong, yang semangat dong. 1, 2, 3. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya kizib, amanat khianat. Tablik lawannya hitman, fatonah beladah. Oke, terima kasih. Lagu ini nanti bisa dihafalkan ya, nanti Bu Irma share di grup kalian masing-masing. Baik, sepertinya cukup itu saja pembelajaran dari Bu Irma. Setelah ini nanti Bu Irma akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok untuk kalian semua. Ya, sebelumnya Bu Irma akan bagikan dulu tugas individunya. Setiap anak mendapatkan tugas ini nanti dan silahkan dikerjakan. Tugas ini dikerjakan tiap anak masing-masing ya. Baik, silakan dikerjakan. Sebelumnya membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, Bu Irma minta lembar kertas ya. Baik, terima kasih atas pengerjaannya. Setelah tugas individu, Bu Irma akan bagikan tugas kelompok untuk kalian semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Tugasnya seperti apa, Bu? Nanti menyusun seperti ini. Nah, menyusun seperti ini. Disusun seperti ini. Ini nanti sudah Bu Irma potong-potong. Bu Irma masukkan ke dalam amplop secara acak. Ya. Nanti disusun. Ditempel di styrofoam. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Oke, good. Terima kasih. Sekarang saatnya Bu Irma koreksi. Ayo perwakilan kelompok 1 dulu, maju. Permisi Mas Mada, Mbak Adiba mau lewat sini. Ya. Bisa nggak? Nah, Bu Irma koreksi dulu ya. Ayo teman-teman kita koreksi. Sidik, jujur, berkata dengan sebenarnya, amanah, dapat dipercaya, tidak pernah melanggar janji. Tablik menyampaikan, fatonah cerdas, kizib bohong, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, beladah bodoh. Betul ya teman-teman? Betul. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah, kizib. Betul ya teman-teman? Betul. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3.
Ya, sini Mbak Nafisa. Siti, Kamana, Tablik, Fatonah, Kidip, Kitman, Belada. Oke, betul. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Sidik, Amanah, Tablik, Fatonah, Kidip, Kitman, Kianat, Belada. Oke, betul. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semua jawaban betul. Nah, sekarang tugas yang terakhir membuat sebuah poster. Poster apa saja yang penting mencerminkan 4 sifat wajib Rasul. Entah sidik, tablik, amanah, fatonah, gitu ya. Pilih salah satu ya. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan satu kertas. Silahkan dikerjakan, bekerja sama dengan baik. Silahkan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Irma tutup pembelajarannya, Bu Irma akan mengulang sedikit materi tentang hari ini. Kita hari ini belajar tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Nah, kemudian Rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Kemudian kebalikannya, yaitu sifat mustahil Rasul. Ada 4 juga. Kizib, bohong, kianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, belada, bodoh. Oke, good. Terima kasih. Ternyata anak-anak sudah hafal semuanya ya. Pembelajaran hari ini Bu Irma cukupkan. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya semua, dapat mengambil pelajarannya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Irma tutup, silahkan Mbak Putri memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin.
Rabbil alamin. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan. Kita dapat bertemu kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.